1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Joshua Gunatanjung. Bicara tentang lockdown dan menemukan akses. Ini saat yang tepat untuk Anda bisa menemukan akses justru ya, di tengah-tengah situasi di mana Anda harus tinggal di rumah saja kampanyenya ya. Tetapi ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan ingin persiapkan bagi Anda dan saya. Bukan lagi saatnya kita bergantung kepada suatu euforia ibadah begitu ya, atau seseorang. Walaupun bukan berarti acara-acara ibadah itu tidak perlu. Jadi gini, jangan ekstrim juga ya. Ya, jadi istilahnya kita nggak boleh bergantung. Kita harus bisa saatnya. Karena apa? Makanya gereja itu tabernakel Daud. Jadi semua itu masuk ke ruang kudus, dan ruang kudus dan ruang kudus sudah jadi satu. Berarti jalan tuh, akses itu terbuka gitu loh. Nah, ini yang harus difahami, harus dimengerti dan dialami. Sehingga betul-betul besar kecil perjanjian baru efeknya apa? Knowing God. Knowing God. Daat. Menyembah. Mengenal. Okay. Mengalami pengenalan Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan. Maka imam itu salah satu cirinya dari Hosea 4 ayat 6 memiliki pengenalan akan Tuhan. Ya, untuk memiliki pengenalan akan Tuhan, Anda harus di ruang kudus. Anda harus jadi imam. Untuk menerima pengampunan, nah itu tidak perlu tatanan, percaya saja. Untuk mengalami pengenalan Tuhan harus ngerti tatanan. Harus masuk perjanjian dan mengerti tatanan. Ya. Tatanan beda dengan hukum, Pak ya? Ya itu beda. Okay. Makanya aku menaruh Tauratku tetap ada, tapi tidak dalam peraturan yang menghukum. Kamu tidak kasih, mati. Tuhan marah. Kamu kasih sakit, tidak begitu. Tuhan itu bukan, dia Bapa gitu. Ya, tapi bahwa dia bisa, orang itu bisa terhukum atau dia tidak mengalami manfaatnya, iya gitu loh. Beda gitu ya. Supaya aku tidak ditolak itu, supaya aku tidak disqualified. Disqualified itu bukan dihukum, tidak bisa masuk, tidak bisa memperoleh. Diskualifikasi itu kan bukan dihukum. Kamu tidak diterima sebagai PNS, misalnya, tidak memenuhi syarat. Kan bukan dimasukkan penjara, tapi kamu nggak bisa masuk di PNS ini. Because you are disqualified, unqualified. Beda kan? Kalau dihukum kan gini, peraturan. Kamu nggak pakai masker, kamu ditangkap. Nah itu peraturan. Kalau nggak peraturan gini, kamu nggak bisa ketularan. Tapi bukan dihukum. Tapi karena ada virus, gitu. Kan beda. Oke. Pak, apa saran Pak Guana bagi kekasih Tuhan yang hari-hari ini di rumah saja ya, karena ada banyak orang akhirnya tidak bisa connect karena mereka bingung, takut, kalut dengan kondisi perekonomian mereka, dan ini hampir semua orang mengalami, Pak Guana. Ya, saatnya kita harus gak iso kudu iso. Dipaksa ya. Dipaksa mengaktifkan iman kita. Istilah iman kita ini dipaksa untuk naik. Harus naik level supaya kita ini mampu menemukan akses itu. Jadi ketika katanya begini, pohon kurma itu dikasih batu, supaya dia dipaksa untuk biji kurma yang ditaruh, yang mau ditanam tuh dikasih batu supaya dia cari. Iya, dia nggak tumbuh ke dalam dulu. Kita dipaksa, ditekan ya. Batu itu tekanan gitu ya. itu satu ilustrasi yang baik. Supaya lewat itu kita dipaksa berakar ke dalam. Jadi kita apa artinya? Nah, kembali akar dalam itu apa? Menemukan sumber air. Bukan cuma akar dalam. Menemukan sumber air di tengah-tengah yang di permukaan ini gersang. Di dalam itu ada air. Tebarkan jalamu ke tempat yang dalam. Ada air di situ, ada ikan di situ. Itu mau nggak mau.
istilahnya sampai kalau titik gini, kita ini harus titik gini. Gua dapat atau gua mati. Kan begitu. Ya, ya. Itu namanya, nah itu No option lain ya, nggak ada option lain. Itu yang kita dipaksa. Ini saya bukan bergurau ya. Itu kita dipaksa untuk ditekan iman kefefet, urapan kefefet tadi. Saya bilang kalau saya khotbah itu ya, saya pakai istilah yang mungkin fun, Anda boleh ketawa, tapi saya nggak bermaksud ngelucu loh ya. Ini untuk menggambarkan kepepet itu kayak apa. Orang-orang yang seperti Hana itu kan kepepet. Kepepet dia sudah, orang seperti Maria Magdalena waktu berjumpa Yesus itu kan kepepet. Itu dia susah kayak nyekel iki ditendang, iki dijejek, iki diidoni gitu. Dia pegangan cep. Makanya saya sangat diberkati dengan lagu Hillsong Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Nah, I can see you now, I can see the love in your eyes. Itu yang dialami Maria Magdalena. Akses, connect. Secara fisik dia selamat, tapi secara rohani dia dirubah dari pelacur wanita sundal menjadi favor. Yang saya bilang seperti Ruth itu. Mbak, opo kowe nangis? Aduh Tuhan, kowe golek opo? Enak lho bahasa Jawa itu ya. Pak Doni ndak mau belajar. Ono rasane gitu. Iki golek opo to? Opo to nangis? Lah kali pertanyaan yang sama kan. Saya tetep ada kowe susah opo? Opo sih mbok bingungi? Iya Tuhan, penghasilan teh. Lho lah gitu. Terus dia panggil nama kita. Oh, itu lebih dari sembako itu. Itu lebih dari suplai apa? Oh, Tuhan, kau tuh ingat namaku toh Tuhan. Mari kita praktekkan. Ya. Termasuk saya. Semua kita mengalami Iya. itu ya. Dan Anda jangan pikir yang bawah saja. Yang atas tuh susahnya beda lagi, lain gitu. Memang dia nggak susah makan, tapi susah dapat tagihan bank ini. Iya. Terus bayar fixed cost, Iya. bayar pegawai ini, gitu loh. itu fenomena gunung es yang kelihatannya di atas tenang-tenang aja gitu ya. Di bawahnya ya, ada begitu banyak orang, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun mengalami krisis yang sama karena pandemi ini. Tetapi jangan sampai ini membuat kita akhirnya ya tidak bergerak sama sekali dan nanti keluar dari krisis sama saja begitu Pak ya. Harus ada bedanya ya. Pak, pengenalan akan Tuhan lewat tadi kita ditekan oleh batu ya. Kita kan berakar dalam. Hari-hari ini ada begitu banyak gereja-gereja atau seminar-seminar online yang diadakan, dan kadang-kadang itu membuat kekasih Tuhan akhirnya yang mungkin selama ini mereka cuma dengar satu dari gerejanya saja, sekarang kan dengar berbagai macam ajaran tuh dari gereja yang lain yang mereka bisa akses begitu. Nah, bagaimana kita tahu itu sumber air yang murni atau itu sudah terkamiri? Lah ya itu, makanya hari ini memang ya saya ndak mendoakan, makanya harus ada cover, ada komunitas, tetap di Zoom itu. Tapi kalau sudah perang, kok jangan. Yang mati duluan siapa? Anak-anak, orang tua, yang lemah. Ya. Orang tua, perempuan, anak-anak itu kan istilah ya. Ya. Anak perempuan jangan merasa lemah gitu loh. Ibu tua jangan merasa lemah. Yang tubuhnya tua, ini membela diri sama Pak Doni. Yang tubuhnya tua, artinya yang lemah. Itu yang menjadi COVID itu ancaman buat orang yang tadi itu ya. Ya bukan saya menantang atau apa, tapi kan orang-orang yang ini ada yang sampai mati, ada yang mild symptom. Ono sing bencekno itu apa? No symptom. Yeah. Ini gila, saya bilang ini tekon no symptom sampai mati gitu ya. Ini kan penyakit ini kan sampai 0 sampai 10. Nah, ini ono ibu-ibu sing desa suka minum empon-empon atau apa. Kan ono simptome. Seger waras. Tapi waktu dites positif, Bu. Aduh. Kan susah gitu loh. Yeah. Gitu loh. Nah, berarti apa? Yang lemah. Nah, ini kita harus
Orang yang anak yang tidak bermotor, dia tidak bisa bedain ini makanan sehat atau bukan. Iya, gitu ya? kalau toh tidak sehat pun, yang pinter dia bisa buang yang racunnya. Ya. Itu ikan buntal. Fuku. Ya, Orang ikan Jepang buntal itu ya, kan? ya bahasa Indonesia buntal. Kan hebatnya orang Jepang itu kan itu ikan yang nggak bisa dimakan, bisa dimakan karena dia bisa buang racunnya. Gitu loh. Jadi kalau dipersoalkan tuh ada yang mati, tuh ada yang nikmati enak. Ya, karena harus diakui memang pengajaran dan itu yang harus diakui. Di satu sisi tidak salah, harus diakui kemurniannya tidak 100%. Kadang-kadang hamba Tuhan atau terlalu banyak ragi. Kita karena memang dalam kemanusiaan ini yang ketika itu terus-menerus, ini jadi tidak sehat. Dan itu akan membunuh anak-anak yang tidak bisa membuang. Micinnya banyak, MSG-nya banyak, gulanya banyak. Itu yang namanya junk food. Junk food itu tidak peduli sehat atau tidak. Yang penting enak dan orang ketagihan. Ini omongan saya kok jadi keras. Jadi junk food itu tidak bisa dimakan oleh anak-anak. Bukan. Ya itu untuk anak-anak korbannya kan gitu. Saya baru marah bukan marah. Supir saya gitu. Anaknya saya ajak makan soto. Mau soto. Beli apa? Permen loli. Kuwi iki soto ora gelem. Tuku permen loli. Bagi anak-anak soto tidak menarik, Pak. Permen loli lebih menarik ya. Udah dibeliin sama bapaknya. Gitu loh maksud saya. Itu kan makanan-makan makan sekali enggak apa-apa. Tapi itu jadi kebiasaan. Nah, kita harus membedakan mana permen, mana yang bumbu-bumbu dengan gizi yang kita butuhkan. Percayalah, biar itu enak, belum tentu bergizi. Sebaliknya, biar nggak enak, belum tentu nggak bergizi. Cuma kalau nggak enak, nggak ada orang mau makan. Itu problemnya. Sebetulnya gini, gereja yang bisa makan meramu enak harus bersedia, harus rindu membangun, menyajikan menu yang bergizi. Dan mungkin ini saatnya ya. Iya, gini loh. Jangan mengorbankan gizi untuk enak. Ya. Boleh enak supaya orang mau makan, ya kan gitu. Boleh. Tapi jangan mengorbankan gizi untuk enak. Itu loh junk food. Lihat itu junk food itu. Itu kan enggak peduli. You mau kena sakit gula, kena kolesterol, itu bukan urusan gua. Yang penting laku. Iya, gitu loh. Nah, kalau sesekali fun, ayo makan ini kan boleh gitu. Tapi kalau terus-menerus nggak bisa. Orang itu nggak mungkin jadi atlet. Saya ini mantan atlet, nggak boleh, nggak bisa. Minum es aja nggak boleh atlet. Nggak boleh. Anda mau nafas panjang, nggak bisa minum es. Ya, kalau jangan cuma kan atlet, penyiar aja nggak boleh. Oh nggak boleh. Oh tatanan itu. Anda kan nggak masuk penjara kalau minum es. Iya, gorengan, minum es itu minum es. haram buat penyiar. Tapi saya tapi kita langgar ya. Saya minum makan goreng kok suara saya masih bisa. saya sesekali. bisa minum es ya. Minum es buat naik lantai 14 itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya mau jadi atlet beneran nggak bisa. Saya nggak bisa mencapai, misalnya saya lari 30 kilo nggak bisa. Saya nggak bisa mencapai stamina sampai di titik itu, nggak bisa. Itu loh, sakitnya gereja sampai so-so aja. Nggak bisa mencapai standar. Padahal musuhnya, raksasanya udah mulai datang. Yang hanya bisa dilawan oleh atlet, oleh tentara. Nggak bisa dilawan oleh orang awam. Nggak bisa, permisi Pak Polisi, nggak bisa dilawan oleh Polsek. Harus Densus 88. Itu kelas teroris. Ini COVID ini kelas teroris ini. Yang megang nggak bisa Polsek. Permisi Pak Bos. Ini kan di polisi pun ada levelnya gitu. Nggak bisa. Maka di tentara pun ada Kodem, ada Kostrat, ada Kopassus. Emangnya kerajaan surga itu cuma hansip doang? Susah kan itu.
sorry, saya bukan aliran. Kalau gereja itu kehilangan supranatural, sementara dukun setan berbuat supranatural, terlalu naif. Bagaimana sebuah kerajaan tidak ada supranaturalnya? Saya ini reformatik. Buat saya Alkitab lah, gitu ya. Gitu loh. Alkitab, saya nggak bela aliran denominasi, ini istilah saja. Bagaimana Injil tanpa kuasa supranatural, gitu. Naturalnya kerajaan sorga itu supranatural itu adalah seharusnya jadi naturalnya. Makanya kita ini harus jadi ilahi, gitu. Harus jadi sampai ilahi. Orang ngampuni sampai di kayu salib itu, ilahinya Yesus itu bukan cuma berhentikan. Nah, ini kita orang karismatik juga jangan terjebak hanya nyembuhkan orang sakit. Disakiti tidak balas, bisa mengasihi, itu ilahi. Nah, ada orang bisa satu gedung rebah misalnya ya. Tapi baru dikritik ngamuk, ya dia kurang ilahi menurut saya. Saya yang ngomong. Ya kan begitu gitu loh. Kita harus ilahi yang lengkap kan gitu loh. Gitu loh. Lah Yesus itu kan komplit, itu master kita kan gitu ya. Ini hebat loh Tuhan ini. Saya kagum. Bayang no, saya sering ngomong kan, coba nggak tidur semalam aja, ora iso turu gitu. Terus mari ngono ora mangan luwe ya toh. Wis gak turu luwe. Gak usah digepuki. Diomeli ya, naik darahnya. Itu Tuhan tuh dihina, dihancurin di atas kaisar. Itu nggak tidur semalam. Aduh Tuhan, luar biasa. Menderita tapi tidak mengutuk. Nah sekarang saya menderita, tidak ngomel. Itu harus ilahi. Kalau manusia biasa ngomel, kalau nggak ngomel sing loro-loro api sambat ya toh. Nah, ini yang kita belajar. Ya mulai dari sambat dulu, sambatnya yang benar. Apa itu? Curhat sederhana. Curhatnya ke Tuhan ya. Ke Tuhan. Ke Tuhan. Baru boleh Bapak Pendeta, boleh. Tapi ke Tuhan dulu, Bapak Pendetanya juga stres. Oke, Pak Gana bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan pagi hari ini? Akses, temukan ruang pintu sorga. Terima kunci, gunakan. Bagaimana caranya menggunakan. Ini saya ngomong, saya juga belajar. Temukan pintu, buka itu. Di situ ada padang rumput dan mata air. Dan kita berkata, Tuhan, gembalaku tidak kekurangan aku aman bersama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Lawat kami dengan anugerah-Mu. Lawat kami dengan cinta-Mu. Lawat kami dengan kebenaran-Mu. Lawat kami dengan kuasa keajaiban supranatural. Terima kasih Yesus. Biarlah berkat-Mu turun atas setiap kekasih Tuhan. Sekarang yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Biarlah mereka mulai mencari tatanan, memahami dan terbuka pintu sorga. Supply terjadi dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pak Guana, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan berkati. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Voice of Life. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, di tengah-tengah situasi di mana Anda, saya, semua disarankan di rumah saja. Saatnya Anda harus berakar lebih dalam, lebih kenal siapa Tuhan yang kita sembah, lebih kenal lagi karya Tuhan dalam kehidupan kita, agar ketika kita semua diberi kesempatan untuk keluar nantinya, kita menjadi pribadi yang jauh lebih matang bersama dengan Tuhan. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.